tahun ini sangat berisiko untuk kita jalani, tapi kita tidak bisa mengelak. Kalau bukan zaman ini, kalau bukan zaman sekarang, maka zaman kapan lagi? Lihat mana pernah Arab mengalami salju, sekarang Arab sudah salju, bahkan banjir dengan hujan. Lihat bagaimana dikatakan Rasulullah kepada Muadz bin Jabal, bagaimana kata Rasulullah kepada para sahabat, apabila negeri Arab ini sudah menjadi kaya raya dan mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit, jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Sama-sama kita lihat apa yang akan terjadi dengan muka bumi kita ini. Memang sangat berat, ayah. Jadikan kebun, apakah kebun jagung, apakah kebun ubi atau apa saja, sebab besok hari 1, 2, 3 bulan akan datang, dunia akan mulai mengalami kelangkaan pakan. Dan Bapak akan lihat dan Bapak akan rasakan, Ibu akan rasakan, tak lama lagi semua yang saya sampaikan ini akan jadi kebenaran, akan jadi kenyataan. Ibarat Allah, segala pujian dan syukur kita pada siang hari ini kita haturkan secara murni, ikhlas dari lubuk hati kita untuk Allah, zat yang kita sembah, yang memberikan kepada kita seluruh nikmat yang tidak bisa kita hitung. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam mari kita sampaikan, kita hadiahkan untuk kekasih kita bersama-sama, kekasih Allah juga, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khataman Nabiyyin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah, ayah bunda sekalian, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku yang tercinta, dengan kejadian demi kejadian yang belakangan ini kita jalani bersama-sama, kita diingatkan dengan beberapa kisah dari masa lalu. InsyaAllah akan saya bacakan beberapa kisah itu. Namun sebelumnya saya akan sedikit mengingatkan pengertian daripada hijriyah atau hijrah, di mana tanggal penanggalan hijrah itu diambil di masa Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab mengambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinatul Munawwarah. Lalu setelah itu Nabi berkata, la hijrata ba'dal fath. Setelah Futuh Mekah tidak ada lagi hijrah. Tidak ada lagi hijrah setelah Futuh Mekah. Maksudnya setelah ditaklukkan kota Mekah oleh Nabi Muhammad, lalu orang-orang yang tinggal di Mekah pengen hijrah lagi ke Madinah, enggak disebut lagi muhajir. Tidak disebut lagi dengan muhajirin. Sebab Mekah pun sudah menjadi negeri Muslim. Dulu negeri kafir. Orang-orang yang hijrah ke Madinah benar-benar betul dan sahih disebut muhajirin. Dan mereka diberi nilai oleh Allah SWT setiap jarak dari tanah yang dijalani menuju tempat hijrah demi mempertahankan agama, demi menyelamatkan akidah, demi memelihara agama, demi memelihara akidah. Berapa jaraknya? Dari Madinah ke Mekah ada 465 km. Maka kata Rasulullah SAW, seberapa jarak yang ditempuh, maka Allah akan ganti jarak yang ditempuh tadi itu dalam rangka hijrah dengan kita punya tanah seluas itu nanti di dalam surga. Tapi itu sebelum menaklukkan Mekah. Namun setelah Mekah ditaklukkan, Mekah resmi menjadi negeri Islam. Sejak itu kata Rasulullah, la hijrata ba'da al-fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Futuh Makkah, setelah penaklukan Mekah. Namun sepakat para ulama mengatakan bahwa hijrah berpindah dari suatu tempat yang di tempat itu tidak bisa kita jalankan agama, di tempat itu penuh dan banyak maksiat, ke tempat yang bisa kita jalankan agama, ke tempat yang lingkungannya bagus, suasana agamanya kuat, sholat 5 waktunya bisa terjaga dengan baik, lingkungan orang yang baik, soleh-soleh, sampai hari kiamat, hijrah yang macam itu tetap berlaku.
yang dimaksudkan oleh hadis Nabi tadi hanyalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Gitu maksudnya. Bukan berarti tidak ada lagi hijrah. Itu sebagai pengantar yang kedua. Ya, pengantar yang kedua Bapak Ibu. Hijrah itu artinya secara bahasa bukan berpindah. Berpindah bahasa Arabnya adalah intaqala. Bahasa Arabnya intaqala, berpindah. Hijrah artinya bukan berpindah, tetapi meninggalkan. Itu yang arti hijrah. Meninggalkan. Maka hajara yahjuru hijratan. Ya. Mundurkan sikit lagi ke belakang. Pulkan saja ke belakang. Hajara yahjuru hijratan. Arti hajara adalah telah meninggalkan. Yahjuru sedang meninggalkan. Hijratan, hijrah, ya, meninggalkan. Pelakunya disebut dengan muhajir. Dari hajara. Orang yang dengan sengaja meninggalkan sesuatu. Maka dengan ini, kita sekarang ini dalam proses hijrah di 3 titik. 1. Proses meninggalkan tahun yang lalu kepada tahun yang baru. Ibarat orang bawa mobil atau sedang dibawa oleh mobil yang tidak akan pernah berhenti atau kereta cepat, nyampenya cuma di tempat di terminal resmi. Kalau tidak akan berhenti di jalan. Kita ini semuanya, wahai ayah bunda, wahai bapak ibu sekalian, ibarat orang yang sedang naik kereta cepat. Setiap kali waktu kita jalani, pada hakikatnya kita sudah meninggalkan sekian jarak daripada yang harus kita tempuh. Sekarang sudah kita tinggalkan. Berarti jarak kita menuju ke terminal tujuan sudah semakin dekat atau semakin jauh? Semakin dekat. Kita tidak tahu di terminal mana masing-masing kita akan wajib berhenti dan turun. Kita hidup di dunia ini sedang dalam perjalanan yang tidak bisa dihentikan. Setiap bergerak waktu pada hakikatnya berkurang waktu kita. Itu hakikatnya. Semakin dekat jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat yang tidak bisa didustakan. Dulu saya masih sebesar-besar anak kita ini. Sekarang saya sudah beruban. Besok saya akan menjadi manusia diusung di dalam tenda mayat dan dimasukkan ke dalam liang lahat. Demikianlah siklus kehidupan secara normal berjalan tanpa ada yang bisa menyetop. Inilah dia kereta cepat kehidupan di mana kita meninggalkan demi meninggalkan waktu. Waktu yang paling jauh kata Imam Al-Ghazali adalah waktu yang baru saja engkau lewati. Hari dan sehari sepatang doa. Hari kemarin bagaimanapun kita berjuang untuk menyongsongnya kembali, kembali ke belakang, takkan pernah berhasil, tak akan ada cerita. Makanya rugi kalau hari-hari yang kita jalan itu tidak kita isi dengan sesuatu yang hebat, dengan sesuatu yang kuat, dengan sesuatu yang bermakna. Rugi sekali. Baik, itu yang pertama, meninggalkan tempat. Kalau ini meninggalkan tahun. Hijrah yang kedua. Poin yang kedua, yaitu hijrah makani. Hijrah meninggalkan tempat. Dianjurkan tidak? Iya, dianjurkan. Untuk kejadian apa? Yang saya uraikan tadi, Pak. Meninggalkan tempat lingkungan rumah yang penuh maksiat. Lingkungan rumah yang diisi oleh para penjahat. Berbahaya untuk anak-anak kita. Berbahaya untuk istri kita. Kita pergi agak keluar sebentar, istri kita mungkin diganggu orang. Lingkungan yang membahayakan. Dan ini tidak aman di situ. Maka kita wajib hijrah. Supaya istri kita ditinggal aman, anak-anak kita punya lingkungan orang-orang baik, maka hijrahlah. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah, karena saya di lingkungan ini atau di negara ini saya tidak bisa menjalankan sholat. Saya di negara ini saya diteror, diperangi. Jadi saya pindah. Itu namanya hijrah. Gara-gara agamanya yang terancam, dia pindah. Pindah ini yang saya bacakan hadisnya tadi, berapa jauh jarak yang ditempuh, sejauh itu tanah Allah sediakan dalam surga untuk kita nanti di dalam surga Allah. Niatnya hijrah bukan untuk memperbaiki ekonomi.
bukan untuk mencari pasangan. Ambo pindah ke Pekanbaru cik itu. Siapa tahu dapat jodoh dan santiang di situ. Ada orang yang hijrah karena perempuan, kata Rasulullah. Ada orang yang hijrah karena pekerjaan dan dunia. Sebatas itu niatnya. Dia mendapatkan sebatas yang dia niatkan, tetapi pahala yang dijanjikan Allah, dia tidak berhak mendapatkan. Ini poin kedua, hijrah tempat. Yang ketiga, nah ini dia hijrah yang dimaksud oleh Rasulullah sampai hari kiamat. Hijrah maknawi atau hijrah rohani. Ini hijrah yang dimaksud Rasulullah, hijrah yang ketiga. Hijrah ma'nawi atau hijrah rohani. Al-muhajiru, kata Rasulullah, man hajara manahallahu anhu. Orang yang disebut hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan semua yang dilarang-larang oleh Allah dan Rasulnya, lalu dia mengerjakan apa-apa yang disuruh diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah muhajir yang sesungguhnya. Itulah orang-orang hijrah yang sebenarnya. Nah, hijrah macam ini, Bapak Ibu, bisa kita lakukan setiap hari. Bisa kita lakukan di mana tempat. Bisa kita lakukan berapapun usia kita. Meninggalkan yang dilarang oleh Allah kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berteman dengan orang ini. Sejak saya berteman dengan dia, saya sudah jauh dari masjid sekarang. Sejak saya berteman dengan dia, saya sudah tidak lagi banyak mengikuti pengajian. Saya jadi lalai. Saya sekarang ingin tidak lagi berteman dengannya. Lalu saya cari teman yang akan mengajak saya lebih banyak dekat ke masjid. Yang mengajak saya lebih banyak menghadiri pengajian-pengajian, majelis ilmu. Itu juga hijrah, Pak. Hijrah rohani. Hijrah ma'nawi. Meninggalkan sesuatu tersebut Allah dan Rasulnya tidak ridhoi, tidak senangi, dan kita menuju kepada yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, kepada yang Allah ridhoi dan Rasulnya ridhoi. Inilah dia muhajir yang sesungguhnya. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jadi dengan singkat, judul kita yang ada di spanduk terjawab sudah. Inilah dia hakikat hijrah itu. Selesai pengajian kita, bubar. Dah selesai. Ya. Kalau mau ngaji kayak Rasulullah SAW, Rasulullah itu ngajinya nggak ada lama-lama, Pak. Rasul itu ngaji 15 menit, 20 menit, 10 menit, selesai. Karena apa? Seluruh sahabat berkata, Rasul itu kalau ngaji to the point. Rasul itu kalau ngaji bahasanya ringkas, tapi mengandung kepadatan arti yang berlapis-lapis. Tapi kan itu Rasulullah, Ustaz. Kalau Ustaz kan bukan Rasul. Dan yang mendengar adalah sahabat-sahabat Nabi yang ngerti bahasa Arab. Lah kami bukan sahabat Nabi. Kami orang Melayu. Kami orang Pekanbaru. Kami orang Minang, orang perantauan. Tasase di Siko. Kami berbeda, Ustaz. Perlu diuraikan panjang. Hamba Allah, ayah bunda yang kami muliakan, bapak ibu yang kami sayangi, anak-anak kami yang kami cintai. Tahun ini sangat berisiko untuk kita jalani, tapi kita tidak bisa mengelak. Berisiko kita harus jalani, tapi kita tidak bisa menghindar. Harus tetap ibarat kereta cepat tadi. Kita tidak boleh turun di tengah jalan, mati. Jangan meluncur di tengah jalan. Terus bersabarlah dalam kereta. Cuman resiko perjalanan sangat menegangkan. Kita akan menyebutkan apa yang harus kita lakukan. Ustaz, apa dalil Ustaz mengatakan bahwa tahun ini akan sangat berat? Sederhana apa? Saya jawab. Apa alasan saya mengatakan tahun ini sangat berat? Sederhana sekali. Ayah bunda, saya bertanya dulu ya. Saya bertanya dulu. Kira-kira secara ekonomi 10-20 tahun yang lalu, mana yang lebih berat dengan kondisi perekonomian sekarang? Sepakat ya? Sekarang lebih berat? Oke, setuju. Yang kedua, menurut ayah bunda, di segi nilai
pendidikan moral anak-anak kita di dunia pendidikan, mana yang lebih rusak sekarang atau 10-20 tahun yang lalu? Ini juga sepakat? Sepakat. Oke. Baik. Secara kesehatan, baik skala lokal, nasional, bahkan global, mana yang lebih banyak ujiannya? Sekarang atau 10-20 tahun yang lalu? Ya, sepakat. Pertanyaan saya yang keempat. Secara perpolitikan, baik di skala lokal, nasional, bahkan internasional, mana yang lebih panas, lebih kacau sekarang atau 10-20 tahun yang lalu? Oke, sudah sama-sama sepakat kita. Oke, pertanyaan saya berikutnya, Ayah Bunda, mohon kembali dijawab. Secara bencana dan musibah alam, ya bencana-bencana alam, mana yang lebih banyak sekarang 10-20 tahun yang lalu? Sekarang Bapak Bunda, Ayah Bunda semua menyaksikan negara-negara di berbagai belahan bumi sedang mengalami bencana-bencana hebat. Cina sudah hampir tenggelam semuanya oleh banjir yang sudah 2 bulan. Hujan tidak pernah berhenti-berhenti. Tingkat banjirnya sampai 4-6 meter. Kehidupan carut-marut sekarang di Cina. India juga mengalami banjir, di mana kota Jaipur dan beberapa kota lainnya mengalami banjir yang besar. Jepang, Vietnam mengalami beberapa bencana alam. Eropa, California terbakar kayak neraka sekarang, Pak. Panasnya di atas 50 derajat Celcius. Masya Allah. Ini ujian bencana alam. Indonesia sebelah timur bertubi-tubi pula ujiannya, bencananya. Dan ini belum lagi nih. Ini akan makin beratnya ke sini. Makin berat. Kemudian baik pemerintah kita atau pemerintah-pemerintah negara lain di luar sudah memperingatkan tentang ancaman kelangkaan pakan. Kelangkaan makanan. Ini sudah diperingatkan. Xi Jinping, Presiden Cina, juga sudah memperingatkan dan bahkan mengancam gubernur-gubernurnya yang ada bahwa wajib mempertahankan pasokan stok pertanian yang bisa menghasilkan padi. Jika gagal, dipecat. Bahkan bisa-bisa diruntuhkan dan dipenjarakan. Dianggap ancaman pakan internasional sekarang sudah hampir merata. Artinya, kalau kita kembali, kok dikatakan akan lebih berat, Ustadz? Ini aja sudah rasanya susah kami. Saya jawab dengan hadis. Hadis berikut ini, kaum muslimin yang kami muliakan, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa isbiru. فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ. Isbiru. Apa artinya itu? Bersabarlah kamu. Bertahanlah kamu. Nanti akan datang pada kamu satu zaman di akhir zaman. Akhir zaman itu bila, Ustaz? Sekarang. Dari mana Ustaz bisa memastikan? Begini, Pak. Alhamdulillah, hamba Allah yang sedang berbicara di depan ayah bunda, depan bapak ibu sekarang, Zulkifli Muhammad Ali, pernah menamatkan kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Imam Al-Bukhari. Dari A sampai Z. Dengan salah seorang ulama ahli hadis dunia yang datang dari Sudan. Kami mulazamah dengan beliau sampai dapatkan sanad. Ketika itu kitab itulah diterjemahkan bahasa Indonesia sekarang, Pak. Bara panjang kitabnya dari Tiangko sampai ke ujung tuh. Kalau bahasa Arabnya dari sini ke sini. Kitab Fathul Bari. Mulai belajar kami dari subuh sampai jam 10 malam. Kami hanya berhenti waktu sholat dan waktu makan saja. Habis itu lanjut. Baraso iku apa? Angin, panas pantat ini saking lamanya kita duduk. Yang hebatnya Syekh kita itu luar biasa staminanya. Kami pelajari hadis demi hadis, bab demi bab, sampai masuk kepada kitab Ahadithul Fitan. Hadis-hadis tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Saat memasuki hadis-hadis tentang kejadian dan fitnah-fitnah akhir zaman,
kami banyak mengernyitkan kening, kan yang kau mengeringit jadinya. Kenapa? Apa yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis itu kayak kita yang sedang menjalani sekarang. Maka akhirnya kami bertanya pada syekh kami, Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani. Kami bertanya kepadanya, Syekh, hadhil ahadith tata'allaq bil fitan fi akhir zaman, hal hiya zamanuna nahnu am hiya zamanun akhar alladhi sayati? Wahai Syekh, hadis-hadis fitnah kejadian akhir zaman, ini yang sedang kita pelajari. Zaman sekarang maksudnya karena banyak kemiripan, atau nanti ada zaman yang lain? Apa jawaban guru kita, Syekh kita itu? Laula zamanuna nahnul ana famata. Lebih kurang begitu. Kalau bukan zaman ini, kalau bukan zaman sekarang, maka zaman kapan lagi? Lihat, mana pernah Arab mengalami salju. Sekarang Arab sudah salju, bahkan banjir-banjir dengan hujan. Lihat bagaimana dikatakan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Bagaimana kata Rasulullah kepada para sahabat. Apabila negeri Arab ini sudah menjadi kaya raya dan mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit, jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Sekaranglah zamannya, kata Syekh kita. Maka banyak contoh-contoh yang diberikan oleh beliau. Dan pada masa-masa itulah, kata Rasulullah SAW, hari-hari yang kalian jalani akan semakin buruk daripada yang sudah kalian lewati. Dan hari-hari yang ke depan yang akan kalian hadapi akan semakin berat, semakin buruk daripada hari yang sedang kalian jalani. Maka dengan dasar hadis ini, Nabi perintahkan isbiru. Senjata kalian cuma adalah bertahanlah. Arti isbiru itu kan bertahan. Bersabarlah. Kebalik, enggak bersabar, ini akan tetap terjadi. Bersabar kita itu lebih baik karena lebih menenteramkan di hati, lebih kuat menerima takdir dan lebih ikhlas menjalani ujian daripada kelisak pusui dalam keadaan panik, dalam keadaan menggerutu, mencaci maki, berguling-guling untuk benturkan kepala. Memang akan berubah keadaan. Tidak, Pak. Jadi bersabarlah, itu pilihannya tidak ada lagi. Sabarlah, kata Rasulullah. Hari-hari yang kalian jalani pada masa itu adalah lebih buruk daripada yang telah kalian jalani, yang telah kalian lewati. Dan hari-hari yang akan kalian hadapi ke depan lebih berat dari hari yang sedang kalian jalani. Dengan dasar ini, saya yakinkan kepada Bapak Ibu semua akan lebih berat dalam segala hal apa saja dibandingkan 1441 yang lalu. Tadi Bapak Ibu sudah jawab semua. Dibandingkan tahun-tahun yang lalu mana lebih berat ekonomi sekarang, kata Bapak Ibu semua. Ya, secara politik mana lebih berat sekarang. Secara kesehatan mana lebih berat sekarang. Dibandingkan lalu. Ke depan bagaimana? Lebih berat dari sekarang. Ayo, siap tidak menghadapinya Bapak Ibu? Bapak jawab siap. Ya kita buktiin aja nanti. Bapak jawab tidak siap. Mau siap, tidak siap, tetap harus kita hadapi. Ya kan? Tetap wajib kita hadapi. Tolong sekarang ayah bunda sekalian, Bapak Ibu yang kami muliakan, sengajakanlah nanti di rumah, buka YouTube, tulis judul nanti adalah persiapan-persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Klik itu nanti di YouTube, muncul di ceramah. Khusus, ceramah saya khusus tentang persiapan-persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Itu nanti disimak baik-baik, ayah bunda lakukan. Sebagiannya ada yang sudah agak terlambat kita melakukan persiapannya. Sebagian besarnya masih bisa dari sekarang. Ayah bunda akan memanen hasil masa lalu ayah bunda semua. Siapa yang masa lalunya rajin mendengarkan pengajian, siapa yang masa lalunya rajin memburu majelis-majelis ilmu, siapa yang masa lalunya rajin mengkaji, menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada alim ulamanya, siapa yang di masa lalunya rajin berguru kepada ulama-ulama yang lurus dan banyak beramal saleh, hasil panennya akan kelihatan ketenangannya dalam menghadapi berbagai masalah. Ketika orang-orang panik, ketika orang-orang banyak meratap, menangis, bahkan ada yang bunuh diri, saat itu dia mampu stabil. Dari mana dia dapatkan kestabilan? Dari mana dia dapatkan ketenangan? Dari berkah ngajinya yang cukup banyak sebelum bencana-bencana besar terjadi. Rajin ngaji, ilmu makin banyak, rajin beramal, kue lo berdoa. Insya Allah pas datang hari ujiannya,
dia lebih tenang. Karena pada hakikatnya, persiapan spiritualnya sudah memadai. Sebab, hari-hari kita ke depan memang luar biasa. Sama-sama cari salah 3 bulan yang akan datang dari kini. Sama-sama kita lihat apa yang akan terjadi dengan muka bumi kita ini. Memang sangat berat. Seberat apapun juga, masih sempat nggak kita bersiap-siap dari sekarang? Insya Allah. Apa yang kami lakukan sekarang? Tidak banyak. Kalau dulu, tahun 2017, saya sudah mulai menghasung umat. Ayo ayah bunda, bagi yang punya tabungan, bagi yang punya duit, punya kelebihan sedikit rezeki, belikanlah cepat dengan emas. Kan itu saran saya dulu. Ini bagi yang rutin dengarkan kajian-kajian saya, baik di Tabligh Akbar ataupun di YouTube dan sebagainya. Bahkan di TV One pernah juga saya sampaikan, menabunglah cepat dalam bentuk emas. Nanti emas akan melejit, harganya akan mahal. Dari mana saya tahu itu? Karena ada hadis Nabi. Nanti di akhir zaman, kalau kondisi ini sudah terjadi, emas akan menjadi pegangan manusia. Dan saat itu uang kertas menjadi tidak lagi ada gunanya. Tidak lagi ada harganya. Ini tak lama lagi, Pak. Yang jelas emas sekarang sudah membumbung tinggi harganya. Sekarang, kalau sekarang saya anjurkan beli emas mungkinlah tak laik. Untuk pembali tuanan ada nilai. Ya, kalau dulu masih bisa. Ayo bapak ibu yang punya tabungan, yang punya simpanan, ayo segera simpan dan tabung dalam bentuk emas. Ada 2 piti, balis kita. Balik beli seberapa mampunya. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin anjuran saya beli emas sudah tidak lagi efektif. Tapi kalau seandainya ternyata di antara bapak ibu masih ada yang punya tabungan, masih ada, cepat belikanlah kepada emas. Nggak usah banyak-banyak. 1 kilo, 2 kilo, chip. No. Kebanyakan. Banyak. Baik. Saya turunkan sedikit ratingnya. Ya. Kalau tidak sanggup 1 kilo, 2 kilo, tidak apa-apa. Karena memang inilah level orang Melayu. Sudahlah. Saya sarankan belilah emas 1 gram, 2 gram. Boleh dalam bentuk perhiasan. Boleh dalam bentuk emas murni, logam mulia, ya. Boleh dalam bentuk dinar, dinar antam, segala macamnya. Belilah. Sebab Nabi menjamin nanti di akhir zaman semua uang kertas akan terbuang berserakan di jalan, sudah tidak ada lagi harganya. Orang saat itu akan kembali menggunakan emas dan perak. Ini sudah saya anjurkan dari 2017. 2018 semakin kuat anjuran saya. Dan sekarang mulai terbukti. Oke. Tapi itu persiapan yang kata saya sudah agak sedikit terlambat. Kalau setahun 2 tahun yang lalu masih bisa. Sekarang sudah agak sedikit terlambat. Kecuali yang masih ada simpanan. Kalau masih ada, ayo capek lah Pak. Bahkan kalau boleh saya nganjurkan. Siapa yang punya tanah tidak produktif sekarang, jual cepat tanah itu. Lalu jadikan emas. Itu lebih ideal. Lebih cerdas. Kalau tidak, tanah-tanah yang tidak produktif, hari ini yang paling tepat segera garap tanahnya. Jadikan sawah sehingga dia produktif. Jadikan kebun, apakah kebun jagung, apakah kebun ubi atau apa saja. Sebab besok hari, 1, 2, 3 bulan akan datang, dunia akan mulai mengalami kelangkaan pakan. Dan mungkin orang yang punya stok tanah yang diolah lah yang akan punya solusi. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak punya tanah? Tanah kita hanya di depan rumah saja sekian meter. Bagaimana? Apalagi yang tinggal di kota-kota. Sebelumnya saya anjurkan yang tinggal di kota-kota. Ayah bunda, tolong. Dari sekarang, nih saya anjurkan 2-3 tahun yang lalu ya. Saya anjurkan mulailah membangun bangunan rumahnya di kampung-kampung, di dusun-dusun. Jangan tinggalkan kota. Kota tempat kita berusaha. Kota tempat kita nyekolahkan anak-anak kita. Kota tempat kita kerja. Tetaplah tinggal di kota, tapi kampung sudah disiapkan. Kampung itu punya syarat. 1, harus jauh dari laut. 2, harus tinggi dari laut. 3, harus jauh dari kota-kota padat. 4, harus jauh dari gunung berapi. 5, kampung tersebut punya sumber mata air yang bisa kita olah untuk menjadi lahan pertanian-pertanahan. Itu saya anjurkan dulu Pak. Dan Bapak akan lihat dan Bapak akan rasakan, Ibu akan rasakan. Tak lama lagi semua yang saya sampaikan ini akan jadi kenyataan. Ya, karena kota tempat yang tidak aman lagi untuk di tempat tinggali. Ketika orang kelaparan, dalam hadis sahih Nabi mengatakan tetangga akan tega membunuh tetangganya gara-gara makanan. Di Amerika Pak sudah mulai orang mengabrak-abrik toko-toko.
mal-mal yang ada karena lapar. Ratusan juta menjadi miskin. Di Amerika, Pak. Jangan tanya Cina lagi. Jangan tanya negara yang sekarang sudah mengalami ujian yang hebat-hebat. Di Singapura sudah mengalami krisis, resesi ekonomi. Ya. Begitu juga Jepang, Inggris, Jerman, Prancis, dan lainnya. Hancur ekonomi mereka. Italia, Allah. Wahai ayah bunda sekalian, saya anjurkan, ayo. Tapi itu 2-3 tahun yang lalu. Sekarang bah kira-kira. Lai sempat dah kita mencari rumah di kampung. Membuat rumah di kampung. Teraki nak kini? Jawabannya, kalau hari ini bergerak, karena kita punya ada lahan di kampung, masih bisa. Masih bisa. Buatlah rumah sederhana dulu, sebuah semi permanen. Dari kayu nak apa-apa. Dari bambu juga nggak apa-apa. Ya. Asal atapnya bagus. Dan punya sumber mata air. Untuk apa? 2-3 bulan akan datang, bisa jadi kita akan hijrah dari kota. Karena terpaksa. Kota-kota nanti akan panik. Orang-orang yang tinggal di kota akan gelap mata. Akan kalap. Karena makanan langka yang mau dijarah, toko-toko sudah tidak ada lagi. Terpaksa tetangga yang menjadi korban, menjadi mangsa. Ustaz, mengaji ko nan mananangan hati awak lah Ustaz. Iku sama nanakuyan kami sah. Konsep mengaji itu kan ada 2. Targhib cie, tarhib cie. Yang pertama apa tadi? Targhib. Apa targhib? Motivasi. Kasih orang semangat. Kasih orang harapan. Tarhib. Apa itu tarhib? Beri orang kabar pertakut. Tarhib untuk membuat orang terangsang beramal. Tarhib membuat orang mengantisipasi. Kan begitu? Nah sekarang ini untuk tarhib, Kak. Untuk menimbulkan keinginan mengantisipasi. Ada yang punya kampung enggak, Pak? Ada punya kampung. Kampungnya syaratnya jauh dari laut. Tinggi dari laut. Jauh dari Gunung Merapi. Jauh dari kota-kota padat. Kemudian kampung tadi itu punya sumber mata air dan bisa digarap lahannya untuk pertanian. Kalau capek dapatkan tampe itu dan bangun segera. Beku sekeluarga hari-hari panik, hari-hari chaos, hari-hari kacau, keluarga sudah bisa memboyong keluarganya pergi ke kampung yang telah disiapkannya. Tapi kalau boleh, saya tambahkan lagi saran, sebaiknya kampung itu diisi oleh orang-orang beriman. Makanya saya istilahkan ini dengan istilah kampung akhir zaman. Apa istilahnya? Kampung akhir zaman. Maksudnya apa kampung akhir zaman? Orang-orang beriman yang soleh-soleh, yang taat-taat, itu sudah mengambil kapling-kaplingan di situ dan sudah membangun rumahnya di situ. Rumah murah-murah sajalah. 30 juta, 50 juta lah tagak rumah sederhana. Ya. Daripada kita dirikan tenda. Orang akan eksodus dari kota-kota. Kemana kita akan lari? Ustaz, di mata jadi di sini lo adoi Ustaz. Kalau kini dipikir sebenarnya pocah kepala Ustaz. Biarlah aku nanti terjadi murid itu adoi puluh. Ini bukan sikap yang bijaksana. Kenapa Nabi Nuh disuruh untuk mempersiapkan kapal di atas gunung? Kenapa? Lah nampak banjir tu datang. Alun lah. Tapi gambaran lah lagi ada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau seminang dia boleh ya. Lepam sudahlah dia. Jika ada yang bukan dari Minang teman-teman nong saya, orang mengganggu asal nyawa atau gangguan. Baik kaum muslimin, Nabi Nuh apakah beliau diperintahkan Allah membuat kapal di atas gunung? Dia sudah melihat banjir, baru dia buat kapal? Tidak. Tapi ada tanda-tanda, ada isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Nuh melakukannya. Orang-orang mencibir, mentertawakan. Mangalah paja. La dalang la gilo la putih telitayannya. Ini kata orang menanggapi Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh terus kerjakan. Saya sekarang anjurkan di setiap provinsi, kalau ada orang-orang yang punya lahan di daerah seperti ini, tolong jadikan lahannya tempat berkumpulnya orang-orang beriman. Dan silahkan mulailah digarap lahan itu. Mulailah dibangun lahan itu. Mulailah dijadikan untuk tempat percocok tanian lahan tersebut. Sementara yang punya lahan biarlah tetap di kota. Tetap tinggal di kota. Ya Ustaz, itu bagi nawapiti Ustaz. Yang tidak ada duit bagaimana? Ya sudah, tawakal ala Allah. Maksud saya yang punya duit, maka lakukan persiapan. Yang nggak punya, ya sudah, tawakal ala Allah. Jalani saja hidup ini apa adanya. Kau tiba tsunami nanti adohi sampai syahid.
Tapi bagi yang punya kemampuan, dia sudah tahu lari kemana. Karena dia sudah punya persiapan itu. Itu maksud saya, Bapak Ibu. Tapi ketika saya berbicara ini semua, ini bergantung pada finansial. Ya, bergantung kepada finansial. Bapiti bisa. Kalau tidak bapiti, solusi terakhir bagi yang tidak punya duit adalah ini solusi yang paling masuk akal, solusi yang paling mudah dikerjakan oleh siapa saja, yaitu aktsiru minal amali salihah wa tawakkalu 'alallahi bid-du'ai wal yakin. Itu dia solusi yang paling masuk akal. Perbanyak melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan soleh. Kemudian bertawakallah kepada Allah dengan keyakinan, berdoalah dengan keyakinan. Maka di hari-hari sulit itu Allah akan tolong kita. Ini saya akan sebutkan beberapa kisah. Awal-awal mengaji tadi saya sampaikan, saya sebutkan beberapa kisah. Contoh yang pertama. Oi ayah bunda, saudara-saudariku, menurut ayah bunda semua, amal soleh yang kita kerjakan sekarang, ini menolong kita di dalam kubur, di hari kiamat kelak, apa tidak? Di dunia bisa menolong kita apa tidak? Contohnya ada tidak? Ada contohnya. Ternyata amal soleh kita yang kita kerjakan di dunia, yang memang diridhoi oleh Allah, bisa kita panggil Pak, untuk menjadi penyelamat kita di hari-hari susah. Contohnya, 3 orang yang terperangkap di dalam gua. 3 orang ini nggak pernah janjian. Mereka sedang safar, dan tiba-tiba hujan lebat datang. Yang ini masuk, yang ini masuk, yang ini masuk. Ketemu mereka di dalam. Ketika mereka menunggu hujan reda, tiba-tiba batu yang sangat besar menggelinding dari atas menutupi pintu. Dan mereka pun terjebak, tidak bisa keluar. Jangankan 3 orang, 30 orang, bahkan mungkin 50 orang mendorongnya. Takkan terbuka, takkan bergerak itu batu yang besar. Tertutuplah pintu gua. Pintu gua gadangnya itu sekadang selai apa? Ini nih, seperti ini. Hanya sebesar jendela, hanya masuk 1 orang dari samping. Maka yang satu berdoa. Dia panggil amal soleh yang pernah dia buat. Ya Allah, dulu hamba pernah melakukan ini. Hamba pernah mengamalkan ini ya Allah. Bila amalan itu engkau terima dan engkau ridhoi ya Allah, hamba hari ini mohon kepadamu, bukakan pintu gua yang tertutup oleh batu besar ini ya Allah. Allahu Akbar. Bergeraklah batu itu. Bergetar sampai ke dalam, gerakan batu itu menyebabkan di dalam ruangan gua bergetar. Terbuka. Luar biasa, Pak. Tapi sayang, masih tangan baru yang bisa keluar. Pintu gua tuh keteknya. Bergeraknya lagi terbuka, cahaya lah masuk. Tapi baru tangan yang bisa keluar baru. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, hamba dulu melakukan amalan ini dan ini dan ini ya Allah. Bila engkau suka dengan amalan itu, bila engkau terima amalan itu, hari ini hamba mohon kepadamu ya Allah. Hamba bertawassul kepadamu dengan amalan hamba itu. Ya Allah, bukakanlah pintu gua yang tersumbat oleh batu ini. Bergerak kembali ya Allah. Sudah 2/3, baru batih pahu bisa keluar baru. Alun terbuka sudahlah le. Kepala masih tersundak. Ya, kemudian badan masih belum bisa keluar. Yang terakhir berdoa, ya Allah, hamba dulu punya pegawai. Ketika dia gajian, dia sudah tidak ada ya Allah. Lalu pegawai tersebut menghilang saja. Gajinya itu hamba belikan kepada kambing ya Allah. Kemudian kambing itu berkembang biak sampai penuh satu bukit oleh kambing itu ya Allah. Datanglah pegawai itu suatu hari setelah sekian tahun. Dan dia menanyakan, mana uangku, gajiku dulu. Aku tunjukkan kepadanya. Tuh bukit itu, di seluruh di atasnya ada kambing. Seluruh kambing itu adalah dari bibit kambing yang saya beli dari gaji kamu. Ambillah berapa kamu mau. Ternyata dia ambil semua ya Allah. Dia ambilnya sudahlah ya. Tidak ada perasaan kita lah, tidak. Ya Allah, hamba tidak menyesal, hamba tidak berkeluh kesah, karena itu memang milik dia. Jika engkau ridho dengan amalan hamba itu, ya Allah, jika engkau terima, bukakanlah
pintu gua yang tertutup oleh batu ini ya Allah. Terbuka seluruhnya, mereka pun keluar. Coba lihat amal soleh yang pernah kita kerjakan dulu ketika masih hidup. Dalam hidup ini bisa dipanggil, Pak. Bisa dipanggil dan bisa menjadi asbab penolong kita hari ini. Jangan lupa-lupa itu. Selama ini kita selalu dibayangkan bahwa amalan ini nanti bermanfaat di hari kiamat saja. Nanti hanya bermanfaat di alam kubur saja. Tidak, wallahi tidak. Dia akan bermanfaat ketika kita masih di dunia. Contoh. Ayah bunda yang saya cintai, sayang ada ayah ambo. Kalau tidak ambo ingin ceritakan beliau tu, cuma dek karena ada beliau sih nak dia berceritakan. Itu beliau lah 108 umurnya tu. 108 tahun. Pak Ijo Jawa kian kemari baru dengan ceramah. Tapi no salah beliau jadi contoh, Wak. Ambo ingin kalau beliau nak di dalam ruangan kau berceritakan. Nah, ayah bunda yang kami cintai, orang yang beramal soleh seperti penduduk Ashabul Kahfi. Ingat nggak penduduk Ashabul Kahfi? Berapa umurnya dipanjangkan oleh Allah dalam gua? Ditambah 309 tahun. 309 tahun. Tanpa makan, tanpa minum, ya, tanpa mereka melaksanakan apa-apa, dan umur mereka tetap diawetkan oleh Allah, badan mereka tetap awet, dan mereka hidup sehat. Gara-gara apa itu? Berkat akidah dan amalan mereka yang Masya Allah ketika mereka masih ada di alam lepas. Allah jadikan akidahnya yang benar-benar murni, amal solehnya yang luar biasa, menjadi asbab panjang umurnya. Coba lihat di dunia, amal soleh itu sudah berguna. Di dunia. Atau contoh yang lebih sederhana, di dunia itu bermanfaat. Ada tidak di antara ayah bunda yang sudah terjepit oleh utang sekarang? Jawab saya adoy. Siapa zaman ini orang-orang yang tidak keimpit oleh utang? Ada. Mari kita lihat, bisa nggak utang itu dibebaskan oleh amal soleh kita? Bisa. Caranya bagaimana? Gampang. Gampangnya bagaimana? Sederhana kok. Coba saja lihat. Ketika Ali radhiyallahu anhu susah, dan istrinya Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, sedang susah. Sudah 10 hari mereka nggak ada makanan. Sampai pada akhirnya Ali bin Abi Thalib terus ke pasar, menawarkan jasanya sebagai tukang angkut, tukang angkat menantu Rasulullah itu, Pak. Tukang angkui di pasar aja, tukang angkui barang-barang. Ada yang kamu angkatkan barang dah. Upahnya adalah sekian biji kurma. Lah sekian hari nak ada. Orang sedang payah lu sadonya. Lalu ternyata pas Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah, istrinya berkata, "Wahai suamiku, ini ada uang 6 dirham. Belilah ke pasar untuk makanan anak-anak kita. Ada lebih sedikit jadikan makanan kita." Ali bin Abi Thalib bertanya, "Ai istriku, dari mana engkau dapatkan uang ini? 6 dirham. Maka sang istri berkata, "Tetangga minta tolong untuk mengadon tepungnya dijadikan roti. Dari pagi saya mengadon tepung dan sekarang sudah dikasih upah 6 dirham." Dilihat oleh Ali bin Abi Thalib, telapak putri Rasulullah, istrinya tercinta ini malah puah, Pak. Malah puah, ya. Dia karena angiknya, Mak, menggiling dan mengadon tepung. Menitiai mata Ali bin Abi Thalib. Istrinya yang akhirnya mendapatkan duit. Berapa dirham tadi? 6 dirham. Ali pun masukkan duit itu ke kantongnya dan dia pergi ke pasar. Di tengah jalan, Ali bin Abi Thalib diambil di orang gaib dan mukanya pucet. Orang tua bermuka pucat, menggigil badannya, menghentikan Ali bin Abi Thalib. Dan dia berkata, "Tuan, berikanlah ke saya apa yang ada di tangan Tuan. Sudah sekian hari kami sekeluarga tidak makan." Tidak tahu bapak itu bahwa Ali bin Abi Thalib dan sekeluarga juga sudah 10 hari nggak makan. Tapi orang itu mengatakan, "Titipkan kepada Allah harta yang ada di tangan Tuan lewat kami. Biarlah Allah yang mengganti dengan lebih baik untuk Tuan." Ini kata orang tua itu. Ali bin Abi Thalib hafal ayat. "Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana yudha'ifuhu lahu adha'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja."
Siapa saja orang yang menitipkan pinjamannya kepada Allah, karena Allah pasti akan mengganti untuknya dengan gantian yang berlapis-lapis kali banyaknya. Allah lah yang melapangkan rezeki, Allah lah yang menggenggam rezeki, dan kepada Allah lah kalian semua akan kembali. Ayat itu hafal oleh Ali bin Abi Thalib. Maka dengan mantap dimasukkan tangannya ke dalam kantong. Duit yang ada 6 dirham dari istrinya tadi, diambilnya Pak, bukan 1, bukan 2 keping. Ka sadualah nyo ambil di karuan satu nyo. Diramehi tangan orang tua tadi, Pak, bawalah pulang. Hadiah makan keluarga apa? Padahal beliau lah 10 hari lo nak makan. Pergilah bapak itu sambil berdoa, ya Allah gantilah dengan lebih baik. Ya Allah berikanlah untuknya ganti lebih baik. Awas, ini amal soleh. Langsung di dunia didapatkan langsung hasilnya. Tidak usah nunggu di akhirat. Di akhirat itu sudah pasti. Di dunia langsung didapatkan. Pergilah orang tua itu, Ali bin Abi Thalib. Ikut nak kena hipnotis ke Ali kora? Bukan. Ali bin Abi Thalib tidak kena hipnotis ya. Kau zaman kini yuk, tapi orang pun dah langsung hilang kok. Tidak. Kau karena iman yang bergerak. Ali bin Abi Thalib sadar betul, ini bukan dia yang mencari. Ini hasil peluh keringat istrinya yang tercinta. Tapi sekarang telah disimpankan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pulang ke rumah, istrinya harap-harap cemas menunggu. Tapi dilihat tangan suaminya dua-duanya kosong. Sudah pulang dari pasar bang? Sudah. Mana belanjaan? Nggak jadi belanja. Abang, kenapa bang? Ada masalah? Tidak ada masalah. Duit yang engkau berikan tadi, saya titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bang? Caranya? Dia ceritakan kejadian di tengah jalan. Maka sang istri langsung berdoa, ya Allah, terimalah titipan kami. Onde mande, ku bini solehah sejati. Saman kini pak, bosobok mereka din mau taang. Kalau yang ini, Pak, oh Masya Allah, Bunda Fatimah, langsung, ya Allah, terimalah titipan kami kepada engkau, ya Allah. Tidak ada sedikit pun dia menyalahkan suaminya. Tidak berubah mimik wajahnya. Ya Allah, terimalah titipan kami. Masya Allah. Bila apa dia bini mereka, ya Allah. Amin, Bu. Amin kan capek, Bu. Mudah-mudahan jadi Bu macam Bunda Fatimah, amin. Terus Ali bin Abi Thalib kembali lagi keluar. Di sini kisahnya langsung menjadi emas dalam sejarah. Datanglah seorang Arab Badui berkuling hitam legam membawa seekor onta yang gemuk dan sehat. Apa kata orang Arab Badui itu? Pak, belilah onta saya jual murah Pak. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Berapapun murahnya engkau jual, saya tak ada duit untuk membelinya. Pak, saya hanya jual ini 100 dirham saja. 100 dirham saja. Kalau pitih gini 100 dirham itu dirupiahkan 125.000. Berarti berapa tuh pitihnya jadi ya? 1 dirham saja. 125.000. 12 juta setengah kan? 12 juta setengah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Saya nggak ada duit. Maka orang itu berkata, tidak apa-apa, Bapak ambil onta ini, jualkan ke pasar ternak, untuk saya 100 dirham ya, sisanya berapa yang terjual itu untuk Bapak. Ali bin Abi Thalib merasa tidak percaya, kau tak kenal saya, lalu tiba-tiba engkau titipkan onta ini untuk saya jualkan, kenapa tak engkau sendiri yang jual ke pasar ternak? Engkau bisa mengambil keuntungan lebih banyak. Apa kata orang itu? Saya sudah ada gerak untuk menitipkan ini pada Bapak. Dan saya hanya minta 100 dirham untuk saya. Kamu yakin? Yakin, kata orang itu. Maka Ali pun pergi ke pasar ternak. Baru masuk gerbang pintu pasar ternak lah disongsong dia orang kaya. Bajua untuk nyogo Pak. Langsung sekali. Bajua untuk nyogo Pak. Iya, kata Ali bin Abi Thalib. Berapa jua? Saya jual 300 dirham. Ambo balik gitu orang. Tidak bangga-bangga gitu. Tidak ada pakai tawar menawar. Saya beli katanya. Dan memang harga onta kalau yang bagus tuh di Arab itu anggaran 30 jutaan lah
Itu harga unta yang bagus. Sementara ini kan gemuk ontanya, besar. Gemuk. Kalau 100 dirham saja 112 juta setengah. Berarti kalau kali 3 saja, itu kan sudah 27.500.000 ya. Harusnya harganya 30, makanya orang tuh nggak nawar lagi. Langsung saja saya beli katanya. 300 dirham kok. 300 dirham di tangan. Orang tuh tadi melatahan mana? 100. Datanglah Ali bin Abi Thalib, ikut kisah luar biasa, kisah heroik imani yang luar biasa. Coba kalau Ali ingin lari, kan bisa saja lari loh. Iya kan? Tapi tak terpikir untuk lari. Dan memang tidak ada niatan sedikit pun. Lalu Ali bin Abi Thalib datangi orang itu. Memang orang itu sedang menunggu. Tanduran lain. Pintu kaca ni sakol hang tapak. Ayah bunda? Itu tahu tak ayah bunda? Manga beliau gini tu. Paling-paling beliau buka lapak kopiah. Manggalih kopiah. Bekolah laku lu kopiah kau untuk sedekahan dek beliau. Hobinya tu dapat piti sedekah. Beliau pergi umrah nak mau dari piti kami dah, dari piti ni susah. Masya-Allah. Akhirnya hobi beliau dalam ceramah, itu kadang kalau dipeturikan Pak, kan abu yang sagan gua. Ustaz bala ku orang gak ini pedian mengajari poh di luar. Ya kan? Hobinya lo boleh tu balai. Jadi apa ini? Dia supaya paham lah apa-apa gaya. Sampai di mana tadi? 300 dirham. Di tangannya 300 dirham. Langsunglah Ali bin Abi Thalib ketemu dengan orang Arab Bedui itu. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, sudah saya jual. Kok cepat Pak? Alhamdulillah rezekinya macam tu. Berapa Bapak jual? Ni dananya semua. Ali bin Abi Thalib tak mau usak sikit tidak. Tak ada diusaknya sedikit pun tak ada. So boleh-bolehnya aku dananya sadolahnya. Kalau orang tu mau curang, banyak apa jual yo. Ini enggak, dia hitung 100, ini untuk saya, sisanya untuk Bapak. Insya Allah, aduh orang mau dituidik di muka bumi Pak ya. Ya itu mah terjadi. Allah. Pulanglah Ali bin Abi Thalib membawa berapa? 200 dirham. Tadi barangnya titipkan kepada Allah. 6 dirhamnya. Pulang bawa 200 dirham. Sampainya di muka rumah, Ali bin Abi Thalib terkejut, ada mertuanya. Siapa? Rasulullah SAW dengan istrinya Fatimah Zahra sedang berdiri depan pintu. Rasulullah senyum-senyum melihat menantunya datang. Ali heran. Apa kata Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul pula duluan yang ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya? Kata Rasulullah, ayo berapa dikembalikan oleh Allah? Loh, maksud saya maksudnya engkau kan tadi nitipkan ke Allah 6 dirham kan? Iya, berapa dikembalikan oleh Allah? 200 dirham. Maka Rasulullah SAW tersenyum dengan lebar dan gembira. Inilah dia janji Allah. Lalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu ad'afan katsira. Wallahu yakubidu wa yabsutu wa ilaihi turja'u. Siapa saja yang menitipkan titipan kepada Allah, Allah pasti kembalikan kepadanya berkali-kali lipat. 6 jadi 200, berapa kali lipat itu? 6 jadi 200 berapa kali lipat? Bagi sajalah, gitu kan? Masya Allah. Yudha'ifu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqidu wa yabsut. Jadi maksud saya begini. Nah sekarang ayah kan nggak ada lagi di sini nih. Boleh saya cerita? Tapi dah beliau ke mic dah. Telinga beliau nyari yang tu. Bu, lihat terang asal rumah bu. Berapa umurnya tadi? 108 tahun. Semoga Allah jaga beliau dengan umur yang sehat, amal soleh yang banyak, husnul khotimah. Ayah bunda yang kami cintai, ya tentu sudahlah ya. Ini dah ke pintu lah. Oke. Bismillah ayah bunda. Saya ibunda kandung meninggal dunia ketika umur saya baru 5 atau 6 tahun lah baru.
lah meninggal dunia, kami sambil orang kabar dia. Beliau seorang yang mengurus kami. Masak dari jam 3 tu lah, masak jam 3 subuh. Masak air, masak nasi segala macamnya. Kami di mandiannya, di dialaunya ke masjid. Dialaunya kami ke masjid. Dari kecil begitu. Dan kami belum pernah melihat beliau meninggalkan tahajud walaupun satu kali. Sejak dari kecil kami. Beliau selalu baca Al-Quran tanpa pakai kacamata. Al-Quran ni ketek tu je tu ah. Tak pakai kacamata tu. Tak pakai kacamata. Telingonya dia, utak jania. Memori masa lalunya di zaman Belanda, zaman Jepang, tu tak kena dia saudara. Ya. Kalau jalan tu pak, walaupun bungkol itu kancang pada awak leh. Aco tinggal adanya. Mandaki itu macam angin tu deh. Ya. Jadi kalau orang merasa ditanya orang, baru umur apa? Paling-paling 70 lah kecil orang kan. Boleh umur apa? Kini mungkin antara 70 dan 80 lah pak ya. Ya, ini dia iya saja. Tapi kalau lihat di KTP-nya pak, 1912 lahirnya. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, itu adalah buah amalan soleh di dunia. Belum lagi di akhirat, di dunia dia sudah mendapatkan. Itu maksud saya. Di dunia dia sudah mendapatkan. Tak bara kalinya itu cuma khatamkan dalam sebulan Al-Quran itu. Sedang berjalan itu baca Quran juga baru. Sedang datang undahnya Al-Quran juga baca baru. Ya. Solat 5 waktu tak pernah beliau mau tinggalkan. Itu buktinya. Allah jadikan hidupnya 18 tidak menyusahkan anak. Kini bakadainya pak, tokonya. Ini seorang yang mengurus kadainya, tokonya. Pai balanjo ke pasarnya seorang. Pai balanjo, ini seorang. Di kawanan lewat tadi lah, dulu lah. Itu. Jadi ini maksud saya ingin berikan bukti. Amal soleh kita di dunia ini tidak hanya bisa dinikmati hasilnya nanti pada hari kiamat atau di alam kubur saja. Ketika masih di dunia, kita sudah bisa menikmati hasilnya. Begitulah di akhir zaman, bencana besar, petaka hebat yang akan terjadi, seluruhnya akan Allah hindarkan kita. Seluruhnya akan Allah selamatkan kita berkat amal kita yang sudah-sudah. Seperti 3 orang dalam gua tadi. Contoh terakhir, habis itu baru kita tutup dengan doa. Contoh terakhir, ingat dengan Nabi Yunus. Beliau digelari oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan Dhunnun. Ya, Dhunnun, gelar Allah untuk Nabi Yunus. Orang yang ada dalam perut ikan. 40 hari, 40 malam. Saya bertanya sama ayah bunda, itu karena dosa Nabi Yunus dia masuk dalam perut ikan atau tidak? Ayo bunda, jawab ayah. Jawab saudaraku. Karena dosa beliau masuk dalam perut ikan apa tidak? Iya, semua orang tahu sejarahnya. Nabi Yunus tidak sabar melayani kaumnya yang ingkar. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan sebelum ada instruksi untuk meninggalkan. Yunus telah mendahului Allah. Lalu akhirnya Nabi Yunus masuk kapal. Kapalnya guncang, hampir tenggelam semuanya. Harus ke satu orang yang meloncat. Meloncatlah beliau, ya, lalu ikan menyambutnya. Di dalam perut ikan, apakah ada oksigen untuk dihirup? Tidak ada. Tapi Nabi Yunus 40 hari 40 malam bisa hidup tidak tanpa udara. Bisa. Bisa. Di dalam perut ikan, ada tidak makanan? Stok bareh, nasi, masak, bedapur? Tidak ada. Tidak ada. Tapi Nabi Yunus 40 hari 40 malam tanpa makan hidup tidak? Hidup. Di dalam yang ketiga, di dalam perut ikan ada air minum tidak? Aqua, le mineral atau apalah namanya? Ada. Kalau tidak ada makanan mungkin dengan air minum masih bisa bertahan. Ini tidak ada. Udara tidak ada, makanan tidak ada, minuman tidak ada. Yang keempat, di dalam perut ikan ada cahaya tidak sehingga Nabi Yunus bisa memacu? Nabi Yunus bisa jalan-jalan melihat ini. Tidak ada. Gelap gulita. 40 hari 40 malam. Harusnya hitungan menit dah mati itu. Ternyata tetap bertahan. Jawabannya kenapa? Pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah berkat dia punya amal sebelumnya. Karena dia punya iman kepada Allah dan amal sebelumnya. Inilah yang paling masuk akal untuk bisa ayah bunda lakukan beberapa bulan ke depan ini dengan lebih serius. Agar di hari-hari berat kelak, ayah bunda bisa ditolong oleh Allah. Seperti Allah menolong Nabi Yunus alaihissalam. Mari kita dengar ayatnya. Laula أن كان من المسبح إن للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Kalaulah Yunus itu bukan termasuk orang yang sebelumnya banyak amal soleh, rajin berzikir, kuat berdoa, lalabitha fi batnihi
ila yaumi yub'atsun. Pasti Yunus akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Berkat amal solehnya dulu, berkat ketaatannya dulu, berkat zikirnya, berkat doanya. Saat di perut ikan, dia berdoa kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, dan itu menjadikan dia diselamatkan oleh Allah. Di waktu yang gak mungkin orang bisa selamat. Tak mungkin, tapi Allah menjadikan dia itu. Ayah Bunda, apa amalan Nabi Yunus? Apakah hanya khusus buat beliau? Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi syai'in wa fi riwayah bi amalin." Maukah kalian aku ajarkan suatu amalan? Idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya. Kalau ada salah seorang di antara kalian ditimpa oleh bencana besar yang bisa mematikan, oleh petaka yang bisa melenyapkan kehidupan, lalu datanglah bencana itu menimpanya, dia baca amalan ini, dia doakan doa ini, maka dia pasti Allah selamatkan. Mau nggak kalian saya ajarkan doa itu, kata Rasulullah. Para sahabat kompak menjawab, qalu bala, mau ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, doa Dhunnun. Itulah dia doanya Dhunnun di dalam perut ikan. Apa doanya Dhunnun? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini doanya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Engkau, ya Allah. Engkaulah yang maha suci. Aku mengalami kejadian ini karena dosaku, ya Allah. Aku ini hambamu yang zalim. Diulang-ulang dia baca itu. Dia akui bahwa dia sudah berbuat dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sepanjang dalam perut ikan, Nabi Yunus baca ini, sehingga bergoncang arash. Para malaikat bertanya-tanya, apa yang menjadikan arash ini bergoncang? Maka Allah berkata, dalam perut ikan, di dalam kedalaman laut yang paling dalam. Para malaikat pun segera menyongsong ke tempat yang ditunjuk oleh Allah. Ternyata Nabi Yunus yang berzikir dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini Pak, kata Rasulullah, siapa yang baca doa ini? Apapun masalahnya, apapun penderitaannya, apapun juga bebannya, bencana yang akan mengancam nyawanya dan keluarganya, dia baca ini sebanyak-banyaknya, maka Allah lepaskan dia, Allah selamatkan dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tapi ada kaitannya dengan syarat sebelumnya. Sebelumnya dia sudah orang beriman, dia sudah orang yang soleh, dia orang yang rajin berzikir dan banyak berdoa. Sekali ketika dia sedang terancam, dia langsung berdoa, Allah langsung sambun, Allah langsung kabulkan. Nah, di sini dia final daripada hadis Nabi adalah man sarrahu ayastajiballahu lahu inda syada'idi wal karib falyuksir du'a inda raha. Artinya, siapa yang senang hatinya, Allah langsung kabulkan doa-doanya ketika dia sedang berdoa pada masa bencana besar, petaka hebat yang bisa merenggut nyawanya dan nyawa keluarganya. Dia berdoa kepada Allah. Satu kali dia berdoa, langsung Allah kabulkan doanya. Siapa yang mau Allah perlakukan dia demikian, kata Rasulullah, segeralah memperbanyak berdoa setelah beramal di masa-masa masih aman dan tenang. Kita sekarang masih masa aman, tidak? Sekarang kondisi kita masih tenang, tidak? Perbanyak berdoa setelah beramal. Lapis sholat sunan Bapak berdoa, lapis sholat wajib berdoa, lapis zikir pagi berdoa, lapis selesai baca Quran berdoa, selesai puasa Senin Kamis, puasa Asyura berdoa, lepas kita bersedekah berdoa, berdoa. Nanti ketika hari susah, di mana bisa merenggut nyawa, sekali saja kita berdoa langsung Allah selamatkan kita. Tapi diojo dari kini, diojo dari kini, dari sekarang Pak, oke? Dan waktu kita beberapa bulan ke depan, bencana-bencana besar terjadi, dengan satu kali genjotan doa Bapak, Allah langsung kabulkan. Syaratnya dari sekarang Bapak Ibu sudah rajin berdoa.
Berdoanya kapan, Pak? Setelah beramal. Setelah beramal. Tapi zikir yang spesial adalah zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dah cukup kanyang, Bu, pengajian awak. Sudah cukup kanyang? Beko terlalu kanyang, beko muntah lu. Kunyah-kunyahi mayang dapet ko dulu lulu raso-raso di no orang nuangan ayo teraso dia wah. Tapi kalau kebanyakan beko tolonggang sudahlah. Ya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan tidak? Kalau ada pertanyaan saya buka ruang tanya jawab. Kalau tidak kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala.